どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Gensouki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Cerita diawali dengan isi pikiran Ryo, yang mana pada awalnya berpikir bahwa balas dendam merupakan sebuah keadilan sejati. Dan juga karena dia telah bersumpah untuk melakukan balas dendam, hal itulah yang membuat Ryo mampu bertahan dan tidak akan mati sebelum pembalasannya terpenuhi. Namun, setelah ingatan kehidupan Ryo di Jepang muncul, Ryo mulai percaya bahwa balas dendam itu adalah sesuatu yang jahat. Tapi, nyala api kebencian di dalam dirinya masih berkobar dengan ganas, yang akhirnya kemudian membuat kepribadiannya yang dulu dan sekarang menjadi saling bertentangan dan juga berselisih. Lalu, perpaduan kepribadian itu kemudian menciptakan cara berpikir baru. Namun, di dalam diri Ryo masih ada ketakutan untuk tidak bisa melihat kebahagiaan. Setiap kali Ryo merasakan kebahagiaan di dalam dirinya, maka kebencian juga serasa muncul untuk mengingatkannya. Ryo ingin mendapatkan kebahagiaan selamanya, namun dia tidak bisa melupakan masa lalu yang menyakitkan. Saat Ryo berada di kampung halaman orang tuanya, Ryo sudah membulatkan tekad bahwa dia akan melakukan balas dendam, meskipun tidak ada kebahagiaan setelah pembalasannya. Hal itu kemudian menjadi tidak masalah bagi Ryo, selama orang yang dia sayangi masih bisa bahagia, dan kemudian menganggap bahwa ketidakbahagiaannya adalah hukuman karena dia telah memilih jalan balas dendam. Lalu, di ruang audiensi kerajaan Galar, Ryo mengajukan untuk menggunakan nama Haruto Amakawa. Saat raja menanyakan apa arti dari nama Amakawa, Ryo hanya mengatakan bahwa nama itu adalah peninggalan dari orang tuanya, dan Ryo ingin menggunakannya. Rui, Hiroaki, dan Takahisa lalu menyadari bahwa itu adalah nama Jepang. Dan kemudian mereka bertanya-tanya siapa Ryo sebenarnya. Miharu yang masih mendengarkan tubuhnya juga masih bergetar, dan nafasnya seperti tidak tahan saat mendengarkan itu. Namun Satsuki malah seperti pernah mendengar nama itu sebelumnya. Hal ini wajar bagi Satsuki karena saat upacara penyambutan murid baru ternyata Satsuki pernah bertemu dengan Haruto. Raja Francois kemudian setuju dengan nama Haruto Amakawa, dan kemudian dia akan mengangkat Ryo secara resmi menjadi kesatria kehormatan pada pesta perjamuan hari ketiga. Lalu audiensi itu kemudian dibubarkan. Setelah itu, Ryo kemudian mengajak Miharu dan Satsuki untuk bicara. Takahisa sempat ingin ikut, namun kemudian ditolak oleh Miharu. Ryo, Miharu, dan Satsuki kemudian pergi ke tempat kediaman Satsuki. Dan setelah itu, Ryo memberitahukan bahwa identitasnya dulu di Jepang adalah Amakawa Haruto. Dia adalah teman masa kecil Miharu dan juga kakak laki-laki dari Aki, yang dulu terpisah saat berumur 7 tahun karena perceraian orang tua mereka. Satsuki kemudian merasakan sesuatu kejanggalan pada timeline waktu yang mana seharusnya Ryo seumuran dengan Miharu. Namun, Ryo pernah mengatakan bahwa dia mati ketika saat menjadi mahasiswa. Ryo kemudian menjelaskan bahwa Haruto mati setelah 4 tahun Miharu dan yang lainnya dipindahkan ke dunia ini. Dan setelah kematian Haruto, ingatannya kemudian muncul ke Ryo saat berumur 7 tahun.
Ryo lalu juga mengatakan bahwa tubuh dan pikirannya adalah milik Ryo, dan ingatan dan kepribadian Haruto kemudian menyatu dengannya saat dia mulai berumur 7 tahun. Namun, Ryo menegaskan bahwa Haruto dan Ryo adalah orang yang berbeda. Lalu, Ryo mengatakan sebelumnya bahwa Haruto sudah mati. Lalu, Haruto mengatakan bahwa sebelum Haruto mati, dia sempat mengunjungi ibunya dan menceritahu keberadaan Miharu. Dan ternyata, Miharu masih menghilang dan belum kembali. Haruto juga sempat menanyakan tentang Aki kepada ibunya. Namun, ibunya mengatakan bahwa Aki baik-baik saja. Ryo saat ini masih belum tahu apakah waktu itu ibunya berbohong atau tidak mengenai Aki. Dan hal inilah alasan utama Ryo untuk tidak memberitahukan mereka tentang identitas Amakawa Haruto, supaya mereka tidak menjadi terpuruk karena tidak bisa kembali ke Jepang sebelum kelulusan SMA. Ryo kemudian meminta maaf ke Miharu karena telah menyembunyikan identitasnya selama ini, dan lalu menyerahkan keputusan untuk informasi ini ke Takahisa, Aki, dan Masato. Satsuki kemudian menyarankan untuk melakukan pertemuan dan juga untuk memberitahu Aki dan Masato tentang Takahisa. Namun, permasalahan mereka saat ini adalah keamanan yang ditingkatkan oleh kerajaan dan juga Putri Liliana yang selalu berada di sisi Takahisa. Dan pilihan yang tersisa untuk mereka adalah dengan membawa Aki dan Masato ke kastil sebelum Takahisa pergi. Setelah itu, Ryo dan Miharu mengobrol hanya berdua saja. Melihat reaksi Miharu, Ryo kemudian bertanya, apakah Miharu berpikir Ryo adalah Amakawa Haruto? Miharu kemudian menjawab bahwa dia sudah memikirkan kemungkinan bahwa Ryo adalah Haruto. Meskipun dia dulu dibingungkan dengan garis waktu kematian dan kehidupan Ryo di dunia ini. Sewaktu di desa Roh, Miharu pernah diberitahu Sara dan yang lainnya bahwa Ryo pernah mengigau menyebutkan nama Michan. Namun, Miharu tidak menyebutkan mimpi yang diperlihatkan oleh Aisyah kepada Ryo. Lalu, Miharu kemudian memanggil Ryo sebagai Harukun. Ryo lalu menolaknya dan kemudian menjelaskan lagi bahwa Amakawa Haruto sudah mati dan Ryo adalah orang yang berbeda. Namun, Miharu mengatakan bahwa dia mengingat hari-hari bersama Haruto saat bersama Ryo dan tetap ingin bersama dengan Ryo. Ryo lalu mengatakan bahwa dia adalah orang yang berdosa, orang yang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dan bahkan setelah ingatan Haruto muncul, Ryo masih tetap hidup dengan cara yang kurang dibanggakan, yaitu membunuh orang karena dia diserang, dan juga saat ini dia masih mencoba melakukan balas dendam ke orang yang sudah membunuh ibunya. Ryo kemudian meminta Miharu untuk mempertimbangkan keputusannya lagi untuk tinggal bersamanya. Namun, Miharu masih bersikukuh ingin tinggal bersama Ryo. Mereka kemudian membicarakan tentang Aki. Ryo tahu bahwa Aki membenci Haruto ketika dia melihat reaksi pertama kali Aki mendengar nama Haruto. Miharu kemudian mengatakan bahwa semenjak perceraian orang tua mereka dan kepergian Ryo, Aki menjadi sangat emosional. Dan terlebih, ibunya mengalami kesulitan pekerjaan dan kemudian jatuh sakit setelah itu. Aki lalu menyalahkan Haruto dan ayahnya yang karena tak kunjung kembali kepada mereka. Ryo kemudian bertanya, apakah Aki tahu alasan orang tuanya bercerai? Miharu menjawabnya dengan tidak. Ryo kemudian menjelaskan, saat Haruto sudah dewasa, dia diberitahu ayahnya bahwa mereka bercerai karena ibunya selingkuh, dan Aki bukan anak dari ayah mereka. Mendengar ini, Miharu menjadi terkejut, dan Ryo kemudian memutuskan untuk memberitahu Aki tentang kehidupan masa lalunya juga. Di sisi lain kantor kerajaan, Michelle dan Charlotte kemudian menemui ayahnya, yaitu Raja Francois. Michelle kemudian menanyakan apa alasan ayahnya memberikan Ryo gelar kesatria terhormat, padahal Ryo tidak mempunyai background yang jelas. Raja Francois kemudian menjelaskan, dikarenakan Michelle gagal untuk memikat Satsuki, Francois akhirnya harus membuat rencana lain, yaitu untuk mengikat Satsuki dalam jangka waktu yang panjang. Dan pesta perjamuan itu adalah salah satu caranya.
Selain itu, Raja melihat Ryo sebagai seseorang yang luar biasa dan dia tidak bisa mengabaikannya. Jadi, langkah itu adalah sesuatu yang diperlukan. Terlebih lagi, ternyata Satsuki nampaknya juga tertarik kepada Ryo. Setelah mendengar penjelasan itu, Michelle kemudian pergi. Sementara Charlotte masih bersama Francois. Raja Francois kemudian memberitahu Charlotte bahwa Satsuki nampaknya membuka diri untuk berhubungan dengan Ryo, dan hal itu bisa dimanfaatkan ke depannya. Charlotte kemudian tambah memahami bahwa pemberian gelar kesatria terhormat adalah untuk lebih mengikat Satsuki dan Ryo, dan hal ini akan membuat mereka berdua lebih terikat kepada kerajaan Galar. Francois kemudian menyerahkan tugas untuk memperdekat Satsuki dan Ryo, dan metodenya akan terserah pada Charlotte. Sekitar 1 jam kemudian di lokasi lain, Takahisa masih gundah gulana menanti kabar Miharu yang tak kunjung kembali. Liliana kemudian menyuruh Takahisa untuk beristirahat sejenak. Dan kemudian Liliana menemui salah satu pelayannya, yaitu Alice. Liliana kemudian bertanya, seberapa besar jumlah esensi sihir milik Ryo? Alice yang rupanya memiliki kemampuan untuk memvisualkan esensi sihir, dia kemudian menjawab bahwa Ryo memiliki esensi sihir setara dengan pahlawan, atau bahkan lebih. Dan terlebih lagi, Ryo tampaknya bisa mengontrol semuanya dengan efisien, dan hal ini sangatlah langka. Kemudian, ditambahkan kemampuan bertarungnya yang ditunjukkan selama insiden penyerangan, Ryo tampaknya sangat tak tertandingi. Lalu beberapa saat setelah itu, Takahisa yang sudah bangun kemudian mendatangi Liliana dan mengatakan bahwa dia ingin ke tempat Satsuki untuk mengecek apakah mereka sudah selesai bicara atau belum. Di sisi lain, Ryo, Miharu, dan Satsuki telah selesai membicarakan jumlah informasi yang bisa mereka sampaikan ke orang lain. Dan juga bagaimana mereka akan mempertemukan Aki dan Masato kepada Takahisa. Mereka kemudian sepakat untuk membawa Aki dan Masato ke kastil. Namun, Ryo dan Miharu akan kembali ke rumah batu dulu untuk menjelaskan situasi kepada Aki dan Masato. Dan beberapa saat kemudian, rombongan Takahisa sudah datang. Satsuki kemudian menggunakan kesempatan ini untuk berbicara dengan Takahisa dan menyuruh Putri Liliana untuk pergi dengan alasan mereka akan melakukan obrolan pribadi. Ryo kemudian juga ikut keluar bersama dengan Putri Liliana. Putri Liliana kemudian mengajak Ryo untuk mengobrol, namun mereka malah berakhir dengan minum teh dengan Charlotte, Christina, dan Flora. Setelah tidak sengaja bertemu dengan mereka satu persatu. Satsuki dan Miharu kemudian sudah selesai menjelaskan kondisi mereka ke Takahisa, dan juga sudah memberikan informasi tentang Aki dan Masato. Takahisa lalu merasa cemas dan ingin membawa Aki, Masato, dan Miharu ke kerajaan Sentostella. Satsuki kemudian mencibir Takahisa bahwa Aki dan Masato mungkin adalah tanggung jawabnya sebagai kakak. Namun, Miharu bukan tanggung jawab Takahisa. Satsuki kemudian menjelaskan tentang rencana untuk membawa Aki dan Masato ke kastil. Namun, itu akan dilakukan setelah mereka setuju untuk datang. Jadi, Takahisa diminta untuk bersabar dan menerima keputusan dari Aki dan Masato. Sementara itu, Ryo saat ini sedang menikmati teh bersama dengan 4 putri cantik. Topik mereka tentu saja tentang prestasi Ryo yang saat ini hangat diperbincangkan di dalam kastil. Dan beberapa saat kemudian, Satsuki, Miharu, dan Takahisa yang sudah menyelesaikan obrolan mereka akhirnya bergabung dalam pesta teh. Pada malam harinya, pesta perjamuan di hari ketiga dimulai. Raja kemudian memberikan hadiah ke Rui dan Ryo, dan juga secara resmi mengumumkan gelar Ryo sebagai kesatria kehormatan, yaitu Sang Ksatria Hitam Ryo Amakawa. Sementara itu, Reis melihat dari bawah dan dia tidak berniat untuk melakukan penyerangan. Nampaknya Reis saat ini cukup diawasi oleh Putri Sylvie. Lalu, beberapa saat setelah perjamuan dimulai, Duke Huguenot kemudian mengobrol dan memperkenalkan bangsawan cantik ke Ryo. Satsuki dan Charlotte juga ada di sana. Dan setelah obrolan selesai, Ryo, Satsuki, dan Charlotte pergi ke tempat dansa untuk melanjutkan kegiatan yang tertunda karena serangan penyusup. Ryo kemudian berdansa bersama Satsuki terlebih dahulu.
dan mereka menjadi pusat perhatian. Saat berdansa, Satsuki bertanya ke Ryo tentang kenapa dia mencoba membuat Miharu menjauh darinya. Dan lalu Ryo menjelaskannya. Setelah itu, Ryo lalu berganti pasangan berdansa, yaitu dengan Putri Charlotte. Sementara, Satsuki kemudian membawa Miharu untuk berbicara. Meskipun sebenarnya di sana Takahisa ingin mengajak Miharu berdansa. Lalu beberapa saat setelah Ryo berdansa, para pahlawan lain juga ikut berdansa dengan pasangan mereka. Dan akhirnya mereka semua menjadi pusat perhatian. Di sisi lain, saat ini di balkon tempat biasanya digunakan untuk istirahat selama pesta, Satsuki sedang mengobrol bersama Miharu. Satsuki membicarakan obrolannya bersama Ryo saat mereka berdansa. Miharu memberikan tanggapan yang masih ragu, dan kemudian Satsuki memberikan Miharu saran untuk membuat keputusan dengan tidak ragu lagi. Dan Miharu kemudian berniat untuk menemui Haruto dan akan memberitahukan perasaannya yang sebenarnya. Di dalam aula, setelah Ryo selesai berdansa dengan Charlotte, Ryo mengobrol dengan 3 pahlawan yang ada di sana. Mereka nampaknya menanyakan tentang nama Amakawa yang mirip dengan nama di Jepang. Ryo lalu menjelaskan bahwa nama itu dari orang tuanya yang berasal dari wilayah Yakumo. Para pahlawan kemudian menduga bahwa di wilayah itu kemungkinan dulu ada orang Jepang yang lalu membuat pemukiman. Namun, hal itu tidak akan terbukti jika mereka tidak pergi ke sana. Beberapa saat kemudian, Satsuki dan Miharu datang. Satsuki kemudian menyarankan Ryo agar berdansa dengan Miharu. Namun, karena Takahisa juga ingin berdansa bersama Miharu, Ryo harus mengalah dan menunggu antrian. Karena posisi Takahisa sebagai pahlawan tidak bisa dinomor 2-kan. Kemudian, Ryo, Satsuki, dan Charlotte melihat orang-orang berdansa. Lalu, kemudian mereka bertemu dengan Liselot, yang mana kemudian Liselot dan Ryo memutuskan untuk berdansa. Miharu bertemu dengan Ryo dan Liselot yang akan berdansa, dan kemudian mengatakan kepada Ryo bahwa Miharu ingin bicara dengan Ryo nanti. Ryo menyetujuinya dan kemudian pergi ke lantai dansa bersama Liselot. Sementara Miharu melihat Ryo dengan wajah yang cukup suram. Ryo dan Liselot berdansa sambil membicarakan kehidupan masa lalu mereka. Liselot masih mengingat detail dari pertemuan dia dengan Ryo, meskipun Ryo sudah lupa. Mereka dulu selalu menaiki bus yang sama bersama dengan seorang anak SD. Ryo lalu memberitahukan bahwa anak itu juga bereinkarnasi ke dunia ini. Dan jika Liselot mau, Ryo bisa mempertemukan mereka. Obrolan mereka terus berlanjut hingga tarian selesai. Dan kemudian Satsuki meminta Ryo untuk mengajak Miharu berdansa juga. Namun kemudian ada suara pengumuman, yang mana suara itu memberitahukan bahwa penunjukan resmi Ryo akan segera dilakukan. Setelah pesta perjamuan selesai, Satsuki, Ryo, dan Miharu kembali ke ruangan milik Satsuki. Satsuki nampaknya masih sangat kesal karena Ryo tidak bisa berdansa dengan Miharu. Meskipun Miharu mencoba menenangkan Satsuki dengan mengatakan dia tidak mempermasalahkannya. Mereka bertiga kemudian mendiskusikan tentang tindakan dari kerajaan Galar. Satsuki sejak awal tidak terlalu mempercayai kerajaan Galar, jadi dia selalu waspada. Dan juga ada kemungkinan besar bahwa kerajaan mencoba mengikat Satsuki ke kerajaan dengan cara menjadikan Ryo sebagai ksatria kehormatan. Karena mereka tidak mungkin membuat Miharu menjadi sandera secara tak langsung. Jadi mereka menggunakan Ryo yang memiliki prestasi dan memberikannya sebuah gelar. Ryo menyadari kemungkinan itu karena dia melihat sepertinya Satsuki tidak masalah di kerajaan Galar karena ada Liselot dan dirinya. Meskipun tidak terlalu mempercayai kerajaan Galar, namun mereka saat ini masih perlu untuk membawa Aki dan Masato ke kastil. Jadi mereka harus melakukan sesuatu. Beberapa saat kemudian ada suara ketukan pintu. Nampaknya Takahisa dan Liliana datang untuk mengobrol. Padahal sudah waktunya Ryo dan Miharu pergi ke rumah batu. Jadi mereka akhirnya mau dan tidak mau harus mengobrol bersama Takahisa dan Liliana selama 1 jam. Dan setelah Takahisa dan Liliana pergi, Ryo dan Miharu akhirnya berangkat ke rumah batu. Aisyah sudah pergi duluan dan menjelaskan situasinya ke Aki dan Masato.
Dan dalam perjalanan ke rumah batu, Miharu mengatakan perasaannya ke Ryo, bahwa dia ingin tinggal bersama Ryo. Ryo masih mencoba untuk menolaknya dengan mengatakan bahwa dia bukan Amakawa Haruto. Dan saat ini, dia menjalani kehidupan dengan tujuan balas dendam ke seseorang. Namun, Miharu masih ingin tinggal bersama Ryo. Bagi Miharu, Ryo masihlah Haruto. Ryo kemudian meminta Miharu untuk mempertimbangkannya lagi, dan juga untuk tidak menyesali setiap keputusannya. Lalu dijawab oleh Miharu bahwa dia lebih menyesal jika dia tidak bersama dengan Ryo. Mereka pun akhirnya sampai di rumah batu. Aki dan Masato yang sudah mendapatkan penjelasan dari Aisyah sebelumnya kemudian mengatakan bahwa mereka ingin menemui Takahisa. Ryo juga memberitahukan bahwa Takahisa ingin merawat Aki dan Masato. Mendengar itu, Aki pun kemudian senang dan mengatakan setuju. Namun, Masato masih ingin tinggal bersama Ryo. Karena Masato memikirkan jika dia ikut Takahisa, dia akan kesulitan untuk kembali dan bertemu dengan yang lainnya. Aki terdiam saat mendengar jawaban Masato. Namun, mereka berdua masih ingin tetap bertemu dengan Takahisa. Ryo kemudian mengatakan bahwa dia akan menjemputnya besok. Ryo lalu mengumpulkan semua penghuni di rumah batu. Dan dia ingin mengatakan sesuatu tentang kehidupan masa lalu yang selama ini dia sembunyikan. Ryo kemudian memulai ceritanya dari insiden penyerangan pada perjamuan, dan dia akhirnya diberikan gelar Ksatria Kehormatan. Hanya Celia yang kaget, karena hanya dia yang mengetahui betapa hebatnya gelar itu. Dalam pengangkatannya sebagai Ksatria Kehormatan, Ryo menggunakan nama kehidupan masa lalunya, yaitu Amakawa Haruto, yang mana merupakan teman masa kecil Miharu dan juga kakak laki-laki Aki. Semuanya kemudian menjadi kaget, kecuali Aisyah, Miharu, dan Latifa yang sudah tahu sebelumnya. Aki kemudian mengatakan bahwa kakaknya hanyalah Sendo Takahisa. Mendengar ini, Miharu agak marah, namun dia kemudian dihentikan oleh Ryo. Ryo kemudian mengatakan, itu tidak masalah karena Amakawa Haruto sudah mati, dan aku bukanlah Haruto. Lalu ucapan Ryo tersebut kemudian menjadi seperti badai yang menerpa mereka. Aki kemudian menanyakan mengapa Ryo memberitahunya ini. Padahal jika dia tetap diam, Aki masih menganggapnya sebagai penyelamatnya. Ryo kemudian menjelaskan, Miharu dan yang lainnya dipanggil 4 tahun sebelum Haruto mati. Tapi anehnya Haruto kemudian dilahirkan jauh sebelum Miharu mencapai dunia ini. Ryo kemudian menjelaskan bahwa selama mereka menghilang, Ryo pergi menemui ibunya dan menanyakan tentang Aki. Ibunya mengatakan Aki baik-baik saja, namun Haruto tidak dipertemukan dengan Aki. Sementara saat Haruto mencari Miharu, Miharu masih menghilang. Dengan hal ini, kemudian Ryo menyimpulkan bahwa ada kemungkinan bahwa Miharu dan yang lainnya tidak bisa kembali dalam waktu 4 tahun setelah mereka dipanggil ke dunia ini. Setelah obrolan itu, Aki kemudian berbicara berdua saja dengan Miharu. Sementara Ryo dan yang lainnya di ruang tamu. Para gadis kemudian mengatakan ke Ryo untuk sesekali membicarakan masalahnya dan mereka akan selalu mendukung Ryo. Di kamar Aki, Miharu kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan lagi mengalah dengan keputusan Aki dan mengatakan bahwa kebencian Aki terhadap Haruto itu tidak mempunyai alasan. Aki kemudian membantahnya dengan mengatakan Haruto dan ayahnya tidak pernah kembali. Namun, Miharu menjawab bahwa Haruto sudah berusaha keras untuk menemui mereka lagi. Aki yang tak bisa membantah Miharu lagi kemudian menyuruh Miharu untuk keluar. Dan setelah itu, Miharu dan Ryo kembali ke kastil. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.